Oke, kita masuk ke soal nomor 5. Ini itu soal nomor 5 tipe A. Terus juga kita punya soal nomor 5 tipe B. Kita coba lihat dulu soal nomor 5 tipe A. Di sini soalnya tentukan di mana fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 dibagi 3 min x pangkat 2 ditambah x min 2/3 mengalami monoton naik gitu. Nah, sebelum menjawab ini kita akan coba lihat dulu apa itu monoton naik. Terus juga apakah ada monoton turun selain monoton naik? Di sini kita coba lihat materinya. Nah, di sini itu ada kemonotonan. Jadi kemonotonan itu ada dua. Yang pertama itu monoton naik, yang kedua monoton turun. Terus kapan nih suatu fungsi dikatakan monoton naik? Terus kapan suatu fungsi dikatakan monoton turun? Kalau monoton naik itu turunan pertamanya lebih besar dari 0 gitu. Terus kalau monoton turun, turunan pertamanya itu kurang dari 0 gitu. Terus kalau kita lihat di sini kan ada X ya. Di sini tuh ada X nih. Nah, X ini itu merupakan titik kritis gitu. Jadi X ini merupakan titik kritis. Maka dari itu, kita akan coba lihat dulu apa itu titik kritis. Nah, di sini ada yang namanya titik kritis atau disebut juga lokasi titik ekstrim. Nah, ini tuh ada 3 nih. Yang pertama, titik ujung dari interval. Ini tuh biasanya dikasih tahu di soal ya. Terus yang kedua, titik stasioner. Nah, titik stasioner ini syaratnya turunan pertamanya itu sama dengan 0 gitu. Kemudian ada yang namanya titik singular. Titik singular itu terjadi saat turunan pertamanya itu tidak ada nilainya gitu. Jadi contoh untuk titik singular ini, contoh saya punya turunan pertama nih. Nah, hasil turunan pertamanya itu 1/x min 2 gitu. Terus kita punya suatu angka ya. Kita punya suatu angka atau angka ini saya misalkan x ya. Kita punya x terus kita masukin ke dalam sini. Kalau X ini saya masukin ke dalam sini, terus ini tuh dihitung, ternyata hasilnya itu tidak ada. Tidak ada itu kan bisa tak hingga atau minus tak hingga gitu ya. Jadi di sini saya ulangin, kalau saya punya suatu angka, di sini itu angkanya X, terus saya masukkan ke dalam sini, terus dihitung ternyata hasilnya tidak ada, maka dikatakan bahwa si X ini itu merupakan titik singularnya. Gitu, titik singular. Contoh, di sini saya masukkan X sama dengan 2. Gitu ya. X sama dengan 2 saya masukin ke sini. Jadi hasilnya apa nih? Hasilnya menjadi ini ya. 1/, X-nya menjadi 2, menjadi 2 dikurang 2. Hasilnya sama dengan 1/0. 1/0 hasilnya apa? Tak hingga gitu. Karena ini hasilnya tak hingga atau tidak ada, maka X sama dengan 2 ini itu merupakan titik singularnya. Kayak gitu, sekarang kita masuk ke soal nomor 5 tipe yang A. Di sini soalnya tentukan di mana fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 dibagi 3 min x pangkat 2 ditambah x min 2/3. Jadi di sini kita jawab. Nah, kita jawab nih. Caranya gimana? Caranya kita cari titik kritisnya dulu. Jadi di sini kita tulis cari titik kritis. Nah, titik kritis tadi kan ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama titik ujung ya atau titik interval. Kita buat di sini titik interval. Nah, dari soal ini itu kan nggak diberikan titik intervalnya, maka titik interval ini itu tidak ada. Gitu. Biasanya kalau dikasih di soal itu ada kayak gini. Jadi ada kurung siku misalkan 2, 5 gitu. Nah, ini tuh titik intervalnya atau titik ujungnya. Nah, di dalam soal ini itu nggak ada yang kayak gini. Ininya nggak ada nih, maka di sini titik intervalnya nggak ada. Kemudian yang kedua yaitu titik stasioner. Nah, untuk mencari titik stasioner berarti kita perlu menurunkan fungsinya ini. Jadi kalau kita turunkan menjadi f aksen x gitu. Nah, ini kita turunkan nih. Karena ini itu 3-nya ini merupakan konstanta, berarti ini kita tulis aja gini. Gitu. Jadi 3-nya ini nggak perlu kita turunkan. Yang kita turunkan si x pangkat 3-nya aja. Jadi kalau teman-teman masih ingat, pada aturan turunan kalau kita punya konstanta dikali dengan fungsi f(x) ini tuh diturunkan, maka hasilnya k ini kita biarin aja, terus yang kita turunkan si f(x)-nya, f aksen x gitu. Jadi yang kita turunkan cukup x pangkat 3-nya aja. Jadi pangkat 3-nya kita kali ke depan, jadinya 3, x pangkatnya dikurang 1 jadi pangkat 2 gitu. Terus dikurang, terus x pangkat 2 kita turunkan, jadinya pangkatnya kita kali ke depan,
menjadi 2, X pangkatnya dikurang 1. Jadi pangkat 2 dikurang 1, jadi pangkat 1 gitu. Nah biasanya pangkat 1 ini nggak perlu kita tulis gitu, jadi kita tulis X-nya aja gitu. Kemudian di sini ya kita turunkan X-nya. Nah jadi ini tuh sebenarnya ini tuh ada 1 di sini, 1X gitu, cuman nggak ditulis satunya. Jadi 1X diturunkan hasilnya menjadi 1 gitu ya. Jadi 1X kita turunkan hasilnya menjadi 1. Nah di video-video sebelumnya juga udah saya jelaskan ya, bahwa kalau ada konstanta dikali dengan variabel maka hasil turunannya konstantanya. Kayak misalkan 5X diturunkan hasilnya menjadi 5 gitu. Karena ini 1X maka diturunkan hasilnya 1. Terus minus 2/3 kita turunkan hasilnya menjadi 0. Karena ini itu merupakan konstanta gitu. Jadi konstanta diturunkan hasilnya menjadi 0 gitu. Nah, di sini ada yang bisa kita coret. Ini jadinya sama dengan X pangkat 2 min 2X ditambah 1. Jadi ini tuh F aksen X-nya gitu. Nah, syarat titik stasioner itu turunan pertamanya hasilnya itu sama dengan 0. Jadi syarat untuk mencari titik stasioner F aksen X-nya itu sama dengan 0. Nah, F aksen X-nya itu yang mana? Yang ini ya. Yang ini, jadi kita tulis di sebelah sini. X pangkat 2 min 2X ditambah 1 sama dengan 0. Gitu. Nah, ini harus kita faktorkan ya untuk mencari nilai X-nya. Jadi ini kita faktorkan kayak gini. Sama dengan 0. Gitu. Di sini itu pasti X, di sini itu pasti X. Nah, di sini kita nggak tahu nih angka di sini itu beserta tandanya apa, kita nggak tahu. Terus juga di sini angka beserta tandanya kita nggak tahu. Nah, jadi di sini kita mesti cari tahu angka beserta tandanya di sini dan di sini. Caranya gimana? Caranya di sini kita lihat yang ini ya, yang ini itu, yang bagian ini tuh kan minus 2 ya. Jadi ini tuh minus 2. Jadi kita cari 2 angka yang ditambah hasilnya sama dengan minus 2. Gitu, yang bagian ini. Terus bagian yang ini kita cari 2 angka kalau kita kali hasilnya sama dengan 1 gitu. Nah, kita coba pikir gitu ya, kita coba kombinasikan beberapa angka. Terus di sini saya menemukan angka minus 1 dan minus 1 gitu. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat ya, minus 1 ditambah minus 1 hasilnya berapa? Hasilnya minus 2. Jadi ini tuh udah benar nih, minus 2. Jadi kalau 2 angka ditambah hasilnya minus 2. Terus minus 1 kita kali dengan minus 1. Hasilnya apa? Hasilnya positif 1. Jadi ini juga terpenuhi gitu. Karena ini itu terpenuhi dengan angka minus 1 dan minus 1. Jadi ini tuh nilainya minus 1. Terus di sini minus 1 gitu. Nah di sini bisa saya hapus ya yang ininya. Jadi ini itu bisa saya tulis jadinya kayak gini. X minus 1 dipangkatkan 2 sama dengan 0 gitu. Sehingga di sini saya tulis di sini ya, di atas sini mungkin. Ini saya hapus dulu ya, ini saya hapus juga supaya tempat untuk nulisnya lebih luas lagi. Nah tadi kita udah dapat ya, X min 1 pangkat 2 sama dengan 0. Jadi kita tulis di sini X min 1 pangkat 2 sama dengan 0. Gitu. Nah kita ambil nih yang di dalam kurungnya. Yang di dalam kurungnya itu kan X min 1 gitu. Terus kita sama dengankan dengan 0 gitu. Jadi kita dapat X sama dengan minus 1-nya pindah ke kanan, jadi X sama dengan 1. Jadi ini itu merupakan titik stasionernya gitu. Nah kemudian yang ketiga kita cari titik singular. Nah titik singular ini itu kita lihat hasil turunan pertamanya. Nah turunan pertamanya itu yang ini ya. Ini saya coba kotakin lagi deh biar kelihatan ya. Yang ini itu turunan pertamanya. Nah, kalau kita punya suatu angka di sini ya, kita punya angka nih. Kita punya X gitu. Terus kita masukin ke dalam sini, apakah ini selalu ada nilainya? Kalau kita lihat, ini itu kan fungsi polinom ya. Kalau fungsi polinom, ini tuh pasti selalu ada nilainya. Selalu ada nilainya. Gitu. Karena selalu ada nilainya, maka titik singularnya ini tidak ada. Gitu. Jadi titik singularnya tidak ada. Karena angka berapapun yang kita masukkan ke dalam fungsi polinomial kayak gini, maka nilainya itu selalu ada. Gitu. Karena nilainya selalu ada, maka titik singularnya tidak ada. Jadi kayak gitu.
Kalau teman-teman masih bingung, silakan teman-teman coba lihat lagi penjelasan terkait dengan titik singular. Jadi titik singular itu adalah suatu angka yang kita masukkan ke dalam turunan pertama, terus kita hitung ternyata hasil dari turunan pertamanya itu tidak ada. Dalam kasus kita, semua angka yang kita masukkan ke dalam turunan pertamanya itu selalu ada nilainya. Makanya di sini titik singularnya tidak ada. Gitu. Nah, setelah kita udah mendapatkan titik kritisnya, nah maka dari itu di sini kita punya kesimpulan ya. Jadi di sini titik kritisnya X sama dengan 1. Gitu. Titik kritisnya ini X sama dengan 1. Nah, selanjutnya di sini kita coba lihat ke dalam garis bilangan ya. Kita buat dalam garis bilangan, X-nya ini kan 1 ya. Ini 1 gitu. Nah, di sini kita perlu angka bantuan. Angka bantuan yang bisa kita ambil di sebelah kiri itu kita pakai 0 supaya lebih mudah. Terus di sebelah kanan ini kita bisa pakai angka bantuan 2 gitu. Nah, angka bantuan ini itu kita masukkan ke dalam f aksen X-nya. F aksen X-nya itu kan yang ini ya, yaitu X pangkat 2 min 2X ditambah 1 gitu. Coba kita ganti X-nya jadi 0 dulu yang ini. Jadi di sini f aksen X-nya itu berubah menjadi 0. Jadi sama dengan 0 pangkat 2 min 2 dikali 0 ditambah 1. Hasilnya sama dengan 1. Karena hasilnya ini sama dengan 1, berarti kan ini tuh hasilnya lebih besar dari 0 ya. Ini tuh satunya kan lebih besar dari 0. Maka di sini itu nilainya plus, plus, plus. Gitu. Terus kita masukkan angka bantuan yang nilainya 2 ini ke dalam X ini. Jadinya F aksen di sini 2. Berarti sama dengan 2 di pangkat 2 min 2 dikali 2 ditambah 1. Hasilnya kan ini 4 dikurang 4 ditambah 1. Hasilnya ini juga sama dengan 1. Nah, 1 ini lebih besar dari 0. Karena lebih besar dari 0, maka di sini tuh plus, plus, plus. Nah, sehingga karena ini itu plus, maka ini tuh monoton naik gitu. Jadi di sini itu baik satunya itu kurang dari 0 itu kan di sebelah sini, ataupun satunya lebih besar dari 0, ini tuh selalu monoton naik gitu. Karena baik dari sebelah kiri maupun dari sebelah kanan ini monoton naik, maka dapat kita simpulkan bahwa fungsi f(x) ini itu monoton naik di seluruh elemen bilangan real. Maka berapapun nilai X-nya, fungsi f(x) ini pasti selalu monoton naik di seluruh bilangan elemen real. Kayak gitu. Mungkin ini untuk pembahasan kita di soal nomor 5A bagian yang A. Silakan coba teman-teman kerjakan soal nomor 5 bagian B supaya teman-teman terbiasa mengerjakan soal-soal UTS. Kayak gitu. Mungkin itu aja pembahasannya. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.